Makasih, Pak. Selamat pagi, Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Hari ini kita kembali sambung mengenai Sekolah Roh Kudus. Mungkin 2 kali lagi selesai semuanya. Hari ini adalah mengenai tanggapan terhadap beberapa keberatan terhadap kepatuhan. Keberatan kedua adalah bahwa tampaknya bimbingan batin dari Roh Kudus ini menghancurkan ketaatan yang harus kita berikan kepada atasan kita. Jawaban pertama terhadap keberatan ini adalah bahwa sama seperti inspirasi batin dari rahmat tidak menghancurkan kepercayaan yang kita berikan kepada proporsi eksternal dari artikel-artikel iman, tetapi justru dengan lembut mengarahkan pemahaman kita untuk percaya dengan cara yang sama, dipimpin oleh karunia-karunia Roh Kudus, jauh dari mengalihkan kita dari ketaatan, membantu kita untuk taat dan membuat ketaatan lebih mudah. Kedua, semua bimbingan batin itu dan bahkan wahyu ilahi harus selalu tunduk pada ketaatan dan harus dipatuh dengan syarat diam-diam bahwa ketaatan tidak memerintahkan sebaliknya. Keberatan ketiga adalah bahwa bimbingan batin oleh Roh Kudus tidak tampaknya membuat pertimbangan dan konsultasi menjadi tidak berguna. Mengapa meminta pendapat manusia ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang tercerahkan dan mengikuti nasihat. Demikianlah ia mengutus Santo Paulus kepada Ananias untuk belajar darinya apa yang harus dilakukannya. Keberatan keempat datang dari sebagian orang yang mengeluh bahwa mereka tidak mendapat bimbingan dari Roh Kudus dan tidak dapat mengenalinya. Jawabannya kepada orang-orang ini adalah bahwa terang dan ilham Roh Kudus yang diperlukan untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan tidak pernah kurang, terutama jika mereka berada dalam keadaan rahmat. Kedua, bahwa karena hidup di luar seperti yang mereka lakukan, hampir tidak pernah masuk ke dalam diri mereka sendiri. Memeriksa hati nurani mereka secara dangkal, hanya melihat apa yang eksternal dan kesalahan yang tampak di mata dunia, tanpa mencari akar yang tersembunyi. Nafsu dan kebiasaan dominan mereka tanpa memeriksa keadaan dan disposisi jiwa mereka dan gerakan hati mereka. Tidak mengherankan jika mereka tidak mengenali bimbingan Roh Kudus yang sepenuhnya ada di dalam diri kita. Bagaimana mereka bisa mengenalinya? Mereka bahkan tidak mengetahui dosa-dosa batin mereka yang merupakan perbuatan mereka sendiri yang mereka hasilkan secara bebas. Tetapi mereka pasti akan mengenal bimbingan Roh Kudus jika mereka bersusah payah mengembangkan disposisi yang diperlukan. Pertama, mereka perlu mengikuti dengan setia terang yang diberikan kepada mereka, maka terang itu akan tumbuh dengan mantap. Kedua, mereka harus memangkas dosa dan ketidaksempurnaan yang seperti begitu banyak awan merampas terang itu dari mereka. Mereka akan melihat lebih jelas dari hari ke hari. Ketiga, mereka tidak boleh membiarkan indera eksternal mereka tersesat dan dinodai oleh hawa nafsu. Maka Tuhan akan membuka indera jiwa mereka. Keempat,
Jika memungkinkan, mereka tidak boleh keluar dari diri batin mereka atau harus kembali sesegera mungkin. Dan mereka harus memperhatikan apa yang terjadi di sana. Kemudian mereka akan memperhatikan gerakan berbagai roh yang menyebabkan kita bertindak. Kelima, mereka harus dengan tulus mengungkapkan seluruh isi hati mereka kepada atasan atau pembimbing rohani mereka. Jiwa yang memiliki kejujuran dan kesederhanaan ini tidak akan pernah gagal mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Kita masuk nomor 4. Motivasi untuk ketaatan, kesempurnaan, dan bahkan keselamatan bergantung pada ketaatan kepada rahmat. Dua unsur kehidupan spiritual adalah penyucian hati dan bimbingan Roh Kudus. Itulah dua kutub dari seluruh kehidupan spiritual. Sekali lagi saya ulangi, dua unsur kehidupan spiritual adalah penyucian hati dan bimbingan Roh Kudus. Itulah dua kutub dari seluruh kehidupan spiritual. Melalui kedua jalan ini, kita mencapai kesempurnaan sesuai dengan tingkat kemurnian yang telah kita peroleh. Dan sebanding dengan kesetiaan yang telah kita tunjukkan dalam bekerja sama dengan gerakan Roh Kudus dan mengikuti bimbingannya. Seluruh kesempurnaan kita bergantung pada kesetiaan ini, dan seluruh kehidupan spiritual dapat diringkas sebagai memperhatikan jalan dan gerakan Roh Kudus dalam jiwa kita dan memperkuat kehendak kita dalam tekad untuk mengikutinya. Menggunakan untuk tujuan itu semua latihan rohani, membaca, sakramen, praktek kebajikan, dan melakukan perbuatan baik. Yang kedua, beberapa orang memiliki banyak praktek yang indah dan melakukan sejumlah tindakan kebajikan lahiriah. Mereka memusatkan upaya mereka pada tindakan kebajikan materi. Itu baik untuk pemula, tetapi jauh lebih mendekati kesempurnaan untuk mengikuti tuntunan batin Roh Kudus dan dibimbing oleh gerakan-gerakannya. Memang benar bahwa dalam cara bertindak yang terakhir ini, kepuasan yang dirasakan kurang, tetapi ada lebih banyak kehidupan batin dan lebih banyak kebajikan sejati. Nomor 3, tujuan yang harus kita cita-citakan setelah kita lama melakukan penyucian hati kita adalah untuk dimiliki dan dipimpin oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga hanya Dia yang memimpin semua kemampuan dan indera kita dan yang mengatur gerakan batin dan lahiriah kita, dan bahwa kita sepenuhnya menyerahkan diri sendiri dengan penolakan spiritual terhadap preferensi dan kepuasan kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak akan lagi hidup dalam diri kita sendiri, tetapi dalam Yesus Kristus. Melalui tanggapan setia sepenuhnya terhadap perintah roh Allahnya, dan dengan penyerahan sempurna, semua pemberontakan kita kepada kuasa kasih karunia-Nya. Kita harus penyerahan sempurna semua pemberontakan kita kepada kuasa kasih karunia-Nya. Yang berikutnya, kejahatan terbesar kita adalah penentangan yang kita tunjukkan terhadap rencana Allah. Dan perlawanan yang kita lakukan terhadap ilham-ilhamnya.
karena kita memilih untuk tidak mendengarnya, atau setelah mendengarnya kita menolaknya, atau setelah menerimanya kita melemahkan dan mencemarinya dengan 1000 ketidaksempurnaan berupa keterikatan, kepuasan diri, dan rasa puas diri. Namun, poin utama kehidupan rohani adalah mempersiapkan diri kita untuk menerima kasih karunia melalui kemurnian hati, sehingga dari dua orang yang mengabdikan diri pada saat yang sama untuk pelayanan Allah, jika yang satu sepenuhnya mengabdikan diri pada perbuatan baik, dan yang lain sepenuhnya berupaya untuk memurnikan hatinya dan membuang apa yang ada di dalamnya yang menentang kasih karunia. Orang yang kedua ini akan mencapai kesempurnaan 2 kali lebih cepat daripada yang pertama. Oleh karena itu, perhatian terbesar kita seharusnya bukan membaca buku-buku rohani, melainkan memberikan perhatian besar pada ilham Allah yang sudah cukup dengan sedikit membaca dan untuk sangat setia dalam menanggapi kasih karunia yang ditawarkan kepada kita. Berikutnya, terkadang terjadi bahwa setelah menerima ilham yang baik dari Tuhan, kita segera mendapati diri kita diserang oleh rasa jijik, keraguan, kebingungan, dan kesulitan yang berasal dari sifat kita yang rusak dan dari nafsu kita yang bertentangan dengan ilham Allah. Jika kita menerima ilham itu dengan penyerahan hati sepenuhnya, itu akan memenuhi kita dengan kedamaian dan penghiburan yang dibawa oleh Roh Allah yang Dia berikan kepada jiwa-jiwa yang tidak menemui perlawanan. Nomor 5, keunggulan kasih karunia dan ketidakadilan menentangnya. Kita harus menerima setiap ilham sebagai firman Tuhan yang berasal dari kebijaksanaannya, belas kasihannya, dan kebaikannya yang tak terbatas, dan yang dapat menghasilkan efek yang menakjubkan dalam diri kita jika kita tidak menghalanginya. Marilah kita mempertimbangkan apa yang telah dilakukan firman Tuhan. Firman itu menciptakan langit dan bumi dan menciptakan semua makhluk dari ketiadaan untuk berbagi dalam keberadaan Tuhan dalam keadaan alamnya, karena firman itu tidak menemui perlawanan dalam ketiadaan itu. Firman itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi dalam diri kita jika kita tidak menentangnya. Hal itu akan menarik kita keluar dari kehampaan moral menuju partisipasi supernatural dalam kekudusan Allah, dalam keadaan kasih karunia, dan menuju partisipasi dalam kebahagiaan Allah dalam keadaan kemuliaan. Dan demi sedikit kehormatan, demi pekerjaan yang memuaskan, kesombongan kita, demi kesenangan sesaat, demi hal sepele, kita rela mencegah dampak besar ini terwujud melalui firman Allah, ilhamnya, dan kesan rohnya. Setelah itu bukanlah Anda akan mengakui bahwa hikmat benar ketika mengatakan bahwa jumlah orang bodoh tidak terbatas? Jika kita dapat melihat bagaimana ilham Allah diterima dalam jiwa kita, kita akan melihat bahwa ilham itu bisa dikatakan hanya berada di permukaan, tanpa masuk lebih dalam karena perlawanan yang mereka hadapi dalam diri kita, mencegahnya untuk memberikan kesan apapun. Ini terjadi karena kita tidak cukup menyerahkan diri kepada roh
dan kita tidak melayani Allah dengan sepenuh hati. Dengan demikian, agar rahmat dapat terpengaruh dalam hati orang berdosa, rahmat itu harus masuk dengan keras dan penuh kekerasan karena mereka menghadapi perlawanan yang besar. Tetapi rahmat itu menembus dengan lembut ke dalam jiwa-jiwa yang dimiliki oleh Allah, memenuhi mereka dengan kedamaian yang mengagumkan yang selalu menyertai roh Allah. Dan sebaliknya, saran-saran musuh tidak memberikan kesan apapun pada jiwa-jiwa yang baik karena mereka mendapati jiwa-jiwa itu dikuasai oleh prinsip-prinsip yang bertentangan. Demikianlah untuk hari ini. Kita tutup dengan satu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih.